Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang akan membahas laporan dari web CMS kami yang berjudul Discover the Unseen Wonders of Samarinda yang beranggotakan kelompok pertama Ananda Jelita, Astriani, Dindani Srina Azhar, Laila Muzaminur, saya sendiri Emrah Fiansah, Nabila Cinta Salsabila, Rabiatul Adawiyah, dan terakhir Oliviadi Ramadhani. Kemudian saya akan membahas latar belakangnya. Samarinda adalah ibu kota Kalimantan Timur yang menyimpan potensi besar dalam bidang pariwisata dengan keindahan alam, kekayaan budaya, dan keberagaman kuliner yang sepenuhnya dikenal luas. Meski banyak memiliki keajaiban tersembunyi atau unseen wonders, daya tarik wisata di kota ini masih kurang terekspos dibandingkan kota-kota di Kalimantan yang lain. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, terutama dengan kemudahan yang ditawarkan oleh platform seperti WordPress, peluang untuk memperkenalkan hidden gems di Samarinda kepada khalayak lebih luas serta menjadi lebih besar. WordPress sebagai sistem pengelolaan konten yang fleksibel dan mudah digunakan serta memungkinkan pembuatan situs web yang informatif dan menarik. Dalam laporan ini, hidden gems di Samarinda akan ditampilkan dalam bentuk website melalui WordPress untuk memberikan referensi bagi wisatawan dan menggali potensi ekonomi lokal melalui meningkatnya kunjungan. Selanjutnya, WordPress merupakan sebuah sistem atau perangkat lunak pengelolaan konten open source yang sangat mudah digunakan dan diintegrasi serta mempunyai kebebasan pola desain, model view controller, dan MCV William Domstrom and Stern 2015. Bentuk dari sistem WordPress ini sendiri ada bermacam. Di antaranya adalah berbasis web, desktop, serta mobile. Selain itu, perangkat lunak ini memiliki banyak kelebihan seperti memiliki komunitas pengguna yang besar dan dinamis, jumlah blog WordPress yang telah banyak tersebar, isu keamanan yang tinggi, memiliki kemudahan dalam berubah desain, memudahkan digunakan atau dipelihara Terada 2017 dan dikembangkan oleh Freelochat 2019. Plugin-plugin yang baik serta yang gratis maupun berbayar membuat WordPress menjadi salah satu aplikasi open source yang paling banyak dipakai untuk mengelola konten. Selanjutnya saya alihkan kepada Dini. Baik, saya Oliviadi Rahmadini akan melanjutkan penjelasan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara memanfaatkan WordPress untuk membuat website wisata Samarinda. Selanjutnya yang kedua, apa saja tempat tersembunyi di Samarinda. Dan yang terakhir, bagaimana peran website wisata dalam meningkatkan kesadaran terhadap potensi wisata Samarinda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Adapun tujuan dari laporan penelitian ini, yang pertama, untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca. Yang kedua, untuk mengetahui cara membuat website menggunakan WordPress. Yang ketiga, untuk mengetahui hidden gems yang ada di Samarinda. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Bagi wisatawan, penelitian ini bisa bermanfaat untuk menemukan destinasi baru yang tidak ada di panduan wisata konvensional. Yang kedua, wisatawan dapat mengakses informasi lengkap tentang tempat-tempat unik yang jarang dieksplorasi. Adapun manfaat bagi masyarakat lokal, yang pertama, memperkenalkan keindahan alam dan budaya lokal yang belum banyak diketahui. Yang kedua,
membantu UMKM lokal dan komunitas dengan menarik lebih banyak wisatawan. Selanjutnya adalah batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Yang pertama, pembuatan website dengan WordPress. Penelitian ini membahas cara membuat situs wisata Samarinda menggunakan WordPress. Yang kedua, promosi tempat wisata tersembunyi. Fokus pada pengenalan dan promosi tempat wisata tersembunyi di Samarinda. Yang ketiga, dampak bagi masyarakat lokal. Penelitian ini melihat manfaat bagi UMKM dan masyarakat sekitar lokasi wisata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan cara memanfaatkan WordPress untuk membuat website, yaitu adalah sistem manajemen konten, yaitu CMS, yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola situs web dengan mudah memulai fitur-fitur seperti pengunggahan dan mengeditkan konten, personalisasi tema dan plugin optimal SEO, serta interaksi dengan pengunjung. Kemudian hidden gem Samarinda, yaitu yang pertama ada tempat kerajinannya. Yang pertama itu ada kain tenun Samarinda, terus juga ada kampung adat Pampang. Dan yang kedua itu adalah tempat wisata air terjun Pinang, Nauren Garden, dan air terjun Berambai. Yang ketiga adalah tempat kulinernya, yaitu warung khas Kutai Acil Inun. Terus yang kedua ada rumah makan Sari Rasa, dan yang ketiga adalah pisang gapit dan pisang keju Biawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Laila Muzamil Nur akan melanjutkan tentang peran website. Peran website di sini yaitu untuk pertama memberikan informasi lengkap, mempromosikan keunikan dan pesona daerah, kemudian penggunaan gambar dan media, memberikan rekomendasi dan rencana, dan terakhir memberikan informasi praktis. Dan lalu ada struktur isi web, yaitu discover the unseen of Samarinda, lalu ke beranda atau home, lalu ke konten. Pada bagian konten ini terdapat beberapa menu, yaitu tourist attraction, craft, dan culinary. Dan terakhir, tentang kami berisi profile. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tema website. Menggunakan tema vintage untuk memberikan daya tarik visual dengan elemen nostalgia. Selain timeless, tema vintage menawarkan pengalaman penggunaan yang berbeda dan menyenangkan. Namun, penting untuk memastikan desain tetap responsif dan fungsional agar tidak mengurangi kenyamanan. Jika perancangan tepat, tema dapat memperkuat brand dan memberikan pengalaman yang berkesan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, saya Nabila Cinta akan melanjutkan penjelasan mengenai websitenya. Di atas ada tulisan Discover the Unseen, kemudian di pojok kanan atas terdapat pilihan Tourist Attraction yang terdapat drop down, kemudian Crafts, dan Culinary. Lanjut ke bawah ada judul Selamat datang di Discover the Unseen Wonders of Samarinda yang terdapat foto Sungai Mahakam. Kemudian terdapat tulisan kami akan membawa Anda menjelajahi sisi tersembunyi kota Samarinda. Di bawahnya terdapat slider yang berisi tourist attractions, culinary, and crafts. Selanjutnya terdapat pula pilihan menu yang sama, yaitu tourist attractions, culinary, and crafts dengan deskripsi singkat, dan di bawahnya terdapat discover place.
Selanjutnya, terdapat About Us yang memiliki deskripsi singkat mengenai kami yang membuat website. Kemudian terdapat nama dan NIM kami. Di bawahnya, terdapat latest post, yaitu tourist attractions, crafts, and culinary. Terakhir, terdapat footer, yaitu ada location, UMKT, kemudian email, dan quick access buat menuju ke tourist attraction, culinary, atau discover the crafts. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai website dengan menjelaskan menu-menu yang ada di dalam website ini. Jadi, di website ini terbagi lagi menjadi 3 menu yang di atas ini memiliki drop down pada masing-masing menu. Yang pertama ada tourist attraction. Di sini di drop down itu menunjukkan tempat-tempat wisata yang sudah kami siapkan, terus juga contoh kerajinan, tempat kerajinan yang bisa didatangi, sama makanan-makanan khas yang kami sarankan. Lalu di tourist attraction ini kalian bisa pencet ini dan pindah ke halaman yang seperti ini. Di sini juga terbagi lagi menjadi 3 menu. Ada air terjun Pinang Seribu, Naura Mini Garden, sama air terjun Berambai. Jika kalian pencet di salah satu tempat wisata ini, akan pindah lagi ke menu yang lain. Di dalam tampilan ini terdapat penjelasan singkat mengenai tempat wisata, lokasi, dan kontak, yang dimana kalau misalkan kalian pencet location-nya akan pindah ke link Google Maps-nya. Lalu jika kalian pencet kontak, ini akan menuju ke sosial media atau kontak yang ada. Baru di bawahnya terdapat video mengenai tempat ini. Lalu di bawahnya juga ada tombol home yang bisa kembali ke menu awal. Begitu pula menu yang lainnya. Lalu juga di sini craft memiliki sistem yang sama. Jika kalian masuk ke dalam sini, akan terdapat 2 pilihan. Dan dengan isi yang sama juga. Terdapat penjelasan singkat, kontak, dan lokasi, serta video mengenai tempat tersebut. Oh, begitu pula juga dengan culinary. Di sini terdapat 3 pilihan yang isinya pun juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan di menu ini pun juga terdapat tombol home yang bisa balik ke description awal. Ini jika kalian buka websitenya, sebenarnya bakal ada bakal ada musik yang tersetel secara otomatis yang bisa di stop juga di tombol sebelah sini. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Laporan ini membahas pengembangan website Discover the Ancient Wonders of Samarinda, menggunakan WordPress untuk memperkenalkan potensi wisata tersembunyi di Samarinda. Kota ini memiliki berbagai daya tarik wisata alam, budaya, dan kuliner yang belum banyak diketahui masyarakat luas. Dengan memanfaatkan fleksibilitas dan fitur WordPress, website ini dirancang untuk menyediakan informasi yang mudah diakses dan menarik bagi wisatawan, sekaligus membantu mempromosikan identitas budaya lokal. Website ini menyoroti destinasi-destinasi unik seperti air terjun Pinang Seribu, kampung adat Tampang, hingga kuliner khas Kutai di warung Acil Inun. Setiap elemen WhatsApp, mulai dari konten visual, deskripsi destinasi, hingga fitur interaktif seperti komentar dan video, dirancang untuk meningkatkan daya tarik wisata Samarinda. Pembuatan website ini diharapkan dapat menjadi media efektif dalam memperluas promosi wisata sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Melalui strategi digital ini, Samarinda dapat menjangkau lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun internasional. Selain meningkatkan kunjungan wisata, inisiatif ini juga diharapkan untuk mendorong pelestarian budaya, memperkuat citra positif daerah, dan mendukung pengembangan sektor ekonomi
kreatif, serta UMKM lokal. Dengan demikian, pengembangan website ini menjadi langkah strategis untuk memaksimalkan potensi wisata Samarinda secara berkelanjutan. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, pengembangan konten. Tambahkan informasi tambahan seperti rute transportasi umum, estimasi biaya perjalanan, dan ulasan wisatawan untuk memberikan gambaran lebih lengkap kepada pengunjung website. Yang kedua, ada promosi digital. Tingkatkan promosi melalui media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas menggunakan konten visual seperti video tour dan foto destinasi. Yang ketiga, perlibatan komunitas lokal. Libatkan masyarakat lokal, terutama pelaku UMKM, untuk memperkaya konten website dan menciptakan peluang kolaborasi. Yang keempat, ada optimasi SEO. Memaksimalkan optimasi mesin pencari untuk meningkatkan visibilitas website dalam pencarian terkait wisata Samarinda. Yang kelima, pemeliharaan dan pembaruan. Lakukan pembaruan rutin terhadap konten dan desain website untuk menjaga relevansi dan daya tarik bagi pengguna. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Berakhirlah sudah hasil presentasi dari kelompok kami serta hasil web kami. Saya selaku moderator sangat berharap video ini akan menjadi manfaat bagi khalayak luar. Serta saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.